apapun ceritanya, Nagan Raya memiliki potensi yang luar biasa daripada daerah lain, dan itu harus dimanfaatkan oleh orang Nagan Raya sesuai dengan kemampuannya. Demikian. Oke, terima kasih Pak. Kembali dengan saya Aprizal dari BeritaMerdeka.net. Kali ini kita akan mewawancarai Komandan Kodim 0116 Ganraya, Danrem di bawah jajaran Danrem Korem 012 Tekomar. Nah, kali ini kita akan bertanya tentang biografi dan prestasi dari Bapak Dandim. Dandim di Nagan Raya. Oke, kita kenalan dulu sama Pak Dandim. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, izin Pak, ini kita mau tanya-tanya nih soal biografi Bapak nih ya. Boleh ya kira-kira ya? Silakan. Pak, gimana nih kisah baik pun apa ya, selama Bapak menjabat di sini lah, Bapak mulai masuk tahun berapa ke Nagan Raya? Baik, saya kalau di Aceh ini sudah tidak asing lagi sejak 2000 konflik darurat militer. Kami sudah masuk ke sini 2003 dari tsunami. Waktu saya selesai sekolah 2016 masuk ke Aceh, terus jadi Dandim 111. Setelah itu kami masuk di Nagan Raya ini tepatnya di bulan 9 tahun 2019. Kami masuk menjabat sebagai Dandim 111 Korem 012 Tengkumar. Gitu. Selama ini Pak, apa nih menjadi, ada nggak tantangan bagi Bapak selama di Nagan Raya? Bisa nggak diceritain sedikit kisahnya, ataupun keluh kesah mungkin, ataupun ya sukaria, ataupun apa nih kira-kira nih? Ya, sukarianya kita banyak sukanya lah di sini ya, karena mungkin dengan wilayah geografis Nagan Raya yang ada dari mulai pantai terus pegunungan sampai dengan perbukitan, semuanya ada di Nagan Raya. Jadi menurut saya, dan apalagi di Kodim ini adalah pengalaman baru buat saya, karena sebelumnya saya belum pernah berdinas di teritorial. Baru ini sebagai Dandim saya berdinas di teritorial. Menurut Pak Dandim nih, bagaimana nih pandangan Pak Dandim akan Nagan Raya, baik dari sisi potensi maupun sisi apa ya, keterbatasan dari Nagan Raya sendiri nih Pak, gimana nih? Ya, di Nagan Raya menurut saya adalah wilayah yang menurut saya luar biasa ya, terutama di Aceh dan tepatnya di barat selatan ini. Dan perkembangan di Nagan Raya ini menurut saya relatif lebih cepat dengan perkembangan baik itu infrastruktur maupun perkembangan ekonomi masyarakat. Karena kita tahu Nagan Raya tanahnya subur, potensi wilayahnya banyak, dan banyak yang belum dikelola. Mungkin itu yang menarik bagi investor asing yang ingin datang ke Aceh, terutama ke Nagan Raya. Cuman mungkin fasilitas dan yang belum ada, contohnya kayak lapangan pesawat terbang, bandara. Kita tahu dulu pesawat terbang kita setiap hari bisa terbang meskipun dengan jumlah penumpang yang sekitar 30 satu hari sekali. Sekarang setelah pandemi hampir sama sekali sampai dengan sekarang tidak pernah ada yang terbang, karena memang ada alokasi khusus dari maskapai weekend. Pak, dari sisi pengalaman Bapak nih, dari pertama masuk ke Nagan Raya sampai sejauh ini Pak, gimana nih? Ya,
kami kalau di Nagan Raya perkembangannya memang ya namanya juga kita baru menginjakkan kaki di teritorial di Kodim 016 Nagan Raya. Ini pasti tantangan ada karena kita harus menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat dan potensi yang ada. Tapi dengan adanya tantangan dan peluang itu, maka kita harus menciptakan keberhasilan di situ. Ya kan, kita jadikan tantangan itu sebagai pemicu kita. Contohnya ya mungkin kita bisa berpartisipasi dengan melaksanakan ketahanan pangan di era pandemi sekarang. Orang tidak boleh berkumpul dan kemudian kita ada ketahanan pangan. Contohnya kita bekerja menciptakan ruang kerja, contohnya mungkin memanfaatkan lahan pekarangan dengan bioflok atau mungkin lahan-lahan yang ada untuk kita tanami sayur-sayuran sehingga kita tidak usah lagi ke pasar tapi sudah ada di situ semua. Pak, ini yang terakhir ya. Ini sejauh ini kan menurut pengamatan kami, Bapak ini kan sangat dekat nih Pak dengan masyarakat, khususnya kaula muda Pak ya. Mungkin kita mau tanya nih, jika nantinya ataupun Bapak masih bertahan di sini nih, saya mau tahu nih Pak, pesan dan harapan mungkin lebih ke pesan edukatif Pak, ya. yang mendukung nanti apa ya, terciptanya moral-moral generasi muda ini yang cemerlang di Nagan Raya Pak depannya. Kira-kira apa nih Pak? Ya, saya harapkan sama adik-adik generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa kita ya, harapannya anak muda harus selalu inovatif dan kreatif, menciptakan peluang-peluang ya, dan harus berinovasi. Kita tahu peluang yang ada di Nagan Raya besar. Kita ada PKS 11, ada industri strategis yaitu PLT 1, 2, 3, 4 dan ada penambang batu bara. Itu adalah merupakan sumber daya yang tidak boleh kita hilangkan. Nah, kita harus mendukung pembangunan itu dengan apa ya? Kita mungkin bersekolah sesuaikan dengan bidang yang ada di potensi kita sehingga kita nanti bisa menjadi pekerja di tanah kita sendiri. Tapi kalau kita tidak punya keahlian di situ, nah kita akan sulit. Kita akan sulit berkembang. Jangan alergi dengan perubahan. Saya yakin karena perubahan itu pasti akan membawa kebaikan. Nah, tapi perubahan harus kita juga menyikapi sesuai dengan budaya dan adat istiadat masyarakat kita di mana kita bumi kita pijak. Oke Pak, terima kasih Pak. Terakhir nih Pak, penutup nih closing kita Pak. Satu kata Pak untuk Nagan Raya dari Pak Dandim, mungkin apa nih Pak? Ya, Nagan Raya harus tetap berkembang menjadi daerah yang menjadi swasembada sendiri dan didukung oleh sumber daya alam baik masyarakat maupun pemudanya. Apapun ceritanya, Nagan Raya memiliki potensi yang luar biasa daripada daerah lain dan itu harus dimanfaatkan oleh orang Nagan Raya sesuai dengan kemampuannya. Ini dari sisi prestasi nih Pak, selama Bapak menjadi Dandim di Nagan Raya nih Pak, apa nih Pak prestasi yang sudah pernah diraih nih Pak? Ya, prestasi kami selain sebagai ini kami membantu pemerintahan dapat WTP secara tidak langsung membantu bupati, nah, tapi secara garis besar kami cukup bangga ternyata kami membuat program desa mandiri gotong royong di daerah Taduraya di Rantau Slamet ternyata berhasil. Dan alhamdulillah juga kita dipercaya Mas oleh pimpinan Angkatan Darat untuk menjadi juara 2 klasifikasi Dandim tipe B. Itu mungkin piagamnya ada di situ. Angkatan Darat berarti se-Indonesia. Se-Indonesia itu ya, ya? Indonesia. Jadi ini sertifikatnya bisa dicoba aja. Langsung. Ini langsung dari Mabes ini Pak ya? Itu mungkin kalau enggak di depan ada foto saya dengan Bapak Kasat waktu penyerahan piala di markas Besar Angkatan Darat. Ini bisa dilihat Mas itu. Ini bisa dilihat. Itulah kami penerimaan piala dan itu piagamnya. Kebetulan pialanya itu ada kami bawa. Oh yang itu? Iya, yang itu kami terima dari Bapak Kasat. Oke Pak. Luar biasa. Oke, luar biasa kan. Secara tidak langsung Pak Dandim sudah membawa harum nama Nagan Raya selama beliau bertugas di Nagan Raya sendiri. Saya merinding nih. Terima kasih Pak atas prestasinya. Secara tidak langsung Nagan Raya sudah dikenal di kancah nasional melalui prestasi yang sudah diraih. Terima kasih Pak Dandim. 0116 Nagan Raya. Ya.
Jangan kemana-mana, jangan lupa untuk mendukung terus channel kami agar kami bisa berinovatif lebih baik lagi dengan cara like, share, dan jika Anda ingin bertanya-tanya ataupun ingin memberikan masukan, jangan lupa berikan komentar Anda. Dan kita ngobrol-ngobrol 30 menit bersama Pak Dendin. Semoga ini menjadi informasi yang berguna buat kita, yang mendukung semangat kita, yang menjadikan kita jauh lebih baik ke depannya. Salam hormat untuk seluruh masyarakat Nagan Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.